Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Qurrata Ayun Hairunisa dengan NRP 21/2022-011. Di sini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan, saya akan menjelaskan mengenai produk Arc'teryx. Pada slide selanjutnya merupakan pertanyaan yang diberikan saat perkuliahan. Yang pertama ada sejarah produk, alasan dan bagaimana produk tersebut diciptakan. Yang kedua adalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan produk tersebut. Dan ketiga, apa kunci dan bagaimana mereka bertahan. Yang pertama akan saya bahas adalah founder dan co-founder dari produk Arc'teryx itu sendiri. Dave Land pada tahun 1989 yang merupakan seorang pendaki visioner di Vancouver. Yang awalnya Arc'teryx dikenal sebagai rock solid manufacturing. Tujuan Land bukan hanya membuat peralatan, tapi juga merevolusinya dengan menetapkan tolak ukur baru dalam hal kualitas dan performa. Dalam perjalanannya, evolusi Arc'teryx mendapatkan momentum ketika Dave Land bergabung dengan Jeremy Gord, seorang teman dan sesama penggemar pendakian yang membawa perspektif baru dan semangat yang sama untuk inovasi. Pada tahun yang sama, Land menjual 50% sahamnya kepada mitra diamnya, Blair Murdoch dan Tim Duhok. Sementara Gord terus maju untuk membentuk kembali merek dan masa depannya. Inspirasi di balik nama Arc'teryx berasal dari fosil Archaeopteryx. Inspirasi di balik nama Arc'teryx berasal dari fosil Archaeopteryx. Nama ini dipilih oleh Jeremy Gord, salah satu pendiri perusahaan, untuk mewakili gagasan percepatan evolusi yang ditandai dengan skala waktu geologis fosil tersebut. Logo Arc'teryx juga mempresentasikan burung ini yang dianggap sebagai simbol evolusi dan inovasi dalam industri pakaian luar ruangan. Masuk ke dalam sejarah produk Arc'teryx. Pada 1989, seperti yang disebutkan awalnya, Arc'teryx didirikan dengan nama awal Rock Solid oleh Dave Land. Kemudian pada 1991 saat Jeremy Gord bergabung, nama perusahaan diubah menjadi namanya yang sekarang, yaitu Arc'teryx. Pada 1991 sampai 2001 memulai produksi harness yang merupakan teknologi laminasi panas. Pada tahun 1996, Arc'teryx mulai memproduksi pakaian teknis dengan menggunakan Gore-Tex. Pada 2001, Arc'teryx mulai diakuisisi oleh Salomon Group yang merupakan anak perusahaan Adidas. Pada 2005, Arc'teryx dijual ke Amersport, sebuah peritel Finlandia. Setelah diakuisisi oleh Amersport, kemudian diakuisisi oleh Antasports yang merupakan peritel Tiongkok. Pada 2009, Arc'teryx mulai memperkenalkan pakaian perkotaan formal kelas atas, memperluas pasar mereka di luar aktivitas luar ruangan. Dari 2020 hingga saat ini, Arc'teryx terus berinovasi dengan kolaborasi bersama merek dan desainer mode kelas atas. Untuk memperluas jangkauan konsumen mereka, mulailah terkenal gerakan mode Gorecore. Arc'teryx menjadi bagian dari gerakan mode Gorecore yang mengadaptasi pakaian luar fungsional ke lingkungan perkotaan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Setelah diakuisisi oleh Salomon Group pada tahun 2001, Arc'teryx mengalami beberapa perubahan dan perkembangan signifikan. Berikut adalah beberapa poin penting dari perkembangan Arc'teryx selama periode tersebut. Yang pertama ada dukungan keuangan serta ekspansi produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan kualitasnya. Kedua, ada perkembangan produk baru. 3, pasar global. Dengan bantuan Salomon Group, Arc'teryx dapat memperluas distribusi produknya
secara global. Yang keempat ada kolaborasi dan strategi pemasaran. Arc'teryx mulai berkolaborasi dengan merek lain dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif. Yang kelima adalah penjualan dan pertumbuhan. Meskipun Arc'teryx tumbuh secara signifikan, pada tahun 2005, perusahaan ini dijual ke Amersport, yang kemudian mempertahankan momentum pertumbuhan hingga saat ini. Yang terakhir adalah beberapa kunci yang membuat Arc'teryx bertahan dan sukses hingga saat ini. Yang pertama, ada inovasi teknologi. Arc'teryx terus berinovasi dengan menggunakan teknologi terbaru dalam desain dan bahan produknya. Mereka memperkenalkan material dan fitur yang lebih fungsional dan tahan lama, seperti Gore-Tex dan bahan yang tahan cuaca ekstrim. Yang kedua, ada kualitas premium. Karena kualitas premium Arc'teryx ini sendiri, mereka mempertahankan standar yang tinggi dalam semua produk, membuat konsumen percaya diri dengan investasi jangka panjang pada produk mereka. Ketiga, desain yang stylish. Selain fungsional, Arc'teryx juga menawarkan desain yang stylish dan modern. Hal ini membuat produk mereka tidak hanya cocok untuk aktivitas luar ruangan, tapi juga untuk gaya hidup sehari-hari, termasuk tren fashion gorecore yang akhir-akhir ini menjadi kegemaran kalangan muda, seperti gambar di samping. Yang keempat, penyesuaian dengan iklim lokal. Arc'teryx menyesuaikan produknya untuk berbagai iklim, termasuk iklim tropis di Indonesia. Mereka menggunakan bahan yang lebih ringan dan breathable untuk memastikan kenyamanan dalam kondisi cuaca panas dan lembab sekalipun. Yang kelima adalah komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Seperti yang disebut dalam poin 2, Arc'teryx berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan memastikan kualitas premium produk dan layanan yang baik. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan distributor resmi dan strategi bisnis yang kuat. Dengan 5 poin di atas dapat disimpulkan, mempertahankan kualitas, inovasi, dan strategi pemasaran yang efektif, Arc'teryx berhasil bertahan dan tumbuh di industri pakaian luar ruangan yang kompetitif. Sekian, terima kasih. Saya Siti Kurota Ain Haranisa. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.